Indonesia. Zamrud Khatulistiwa ini diberkahi pesona alam yang melimpah. Pantai ada, gunung banyak. Tapi tahu nggak sih, kenapa Indonesia punya banyak gunung? Secara geografis, Indonesia adalah salah satu negara yang dilewati oleh Ring of Fire atau gugusan gunung api yang membentang sepanjang 40.000 km di sekitar Samudra Pasifik. Itu sebabnya Indonesia punya 129 gunung api aktif. Lalu, ada 3 lempeng tektonik yang juga mengapit negara ini. Bak dua sisi mata uang, selain keindahan pesona alamnya, bencana alam juga mengancam Indonesia karena kondisi geografisnya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, aktivitas manusia makin meningkat. Rusaknya lingkungan juga memicu peningkatan intensitas berbagai bencana hidrometeorologi di Indonesia. Bahkan, Indonesia juga disebut-sebut sebagai the supermarket of disaster, atau supermarketnya bencana. Dikutip dari BMKG dan BNPB, dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang, terjadi lonjakan tren bencana di Indonesia. Pada tahun 2021 saja, tercatat ada 1.441 bencana alam yang melanda Indonesia hingga bulan Juni 2021. Ada 599 kali kejadian bencana banjir, 398 kali kejadian puting beliung, 293 kali bencana tanah longsor, 109 kali kejadian kebakaran hutan, 20 kali kejadian bencana gempa bumi dengan frekuensi dan magnitudo yang berbeda-beda, dan 20 kali gelombang pasang serta abrasi. Berhadapan dengan kondisi ini, aspek mitigasi bencana menjadi penting. Sayangnya, sekalipun sudah lebih dari 70 tahun merdeka, Indonesia masih belum mempunyai sistem mitigasi bencana yang memadai. Miskinnya mitigasi bencana alam di Indonesia tercermin di pulau dengan penduduk paling banyak, yaitu Pulau Jawa. Pulau yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial di Indonesia itu hanya dilengkapi dengan sistem mitigasi seadanya. Survei Potensi Desa 2019 yang digelar Badan Pusat Statistik menunjukkan dari setiap 15 desa atau kelurahan, hanya satu yang memiliki sistem peringatan dini bencana alam. Dalam hal ketersediaan perlengkapan keselamatan, rasionya malah lebih rendah lagi. Hanya satu dari setiap 33 desa atau kelurahan yang mempunyai perlengkapan keselamatan. Nah, latihan penyelamatan terhadap bencana dengan menyiapkan survival bag atau tas siaga bencana penting dilakukan. Apalagi jika kita berada di wilayah terpencil, perbatasan, susah dijangkau, pulau kecil, jalan atau jembatan rusak, pelabuhan rusak atau tidak ada pelabuhan, bandara rusak atau tidak ada bandara, dan daerah yang tidak punya disaster plan. Karena daerah tersebut akan sulit diakses oleh tim penyelamat. Bantuan mungkin baru sampai 24-48 jam setelah bencana. Kondisi ini dinamakan Yoyo 2448 atau you are on your own for the first 24-48 hour, yang mana kita harus mampu menanggulangi sendiri sebelum bantuan yang sesuai kebutuhan tiba. Salah satu penerapan basic survival skill adalah menyiapkan tas siaga bencana atau survival bag. Survival bag keep you safe hadir sebagai jawaban salah satu isu nasional, yaitu bencana alam. Dan implementasi dari salah satu poin SDGs nomor 9, yaitu membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Survival bag KYS didesain sedemikian rupa untuk bertahan hidup selama kurang lebih 72 jam pasca bencana. Terbuat dari kombinasi material kain 500D PVC dan kain dinir D1680 yang anti air, anti panas, anti robek, dan dapat mengambang seperti pelampung. Kapasitas 65 liter sudah diisi barang pokok dan penting, seperti makanan kaleng, peralatan P3K, obat-obatan, filter air, wadah air portable, selimut darurat, terpal ringan dan tali temali, peluit multifungsi yang sudah dilengkapi kompas dan pemantik api, pisau serbaguna, senter dan baterai cadangan, barang sanitasi, masker, dan tak lupa yaitu inovasi pakaian yang bisa menyesuaikan suhu tubuh serta bisa menyesuaikan ukuran pemakaiannya.
Tas siaga bencana ini juga sudah dilengkapi dengan GPS yang jika diaktifkan bisa langsung terhubung dengan BPBD, BNPB, Basarnas, PMI, maupun sanak saudara yang mempunyai tas siaga bencana yang sama. Lalu fitur tambahan jam tangan di dalamnya dapat menampilkan navigasi, tata cara bertahan hidup dan pertolongan pertama jika regu penyelamat belum tiba dalam format audio ataupun 3D hologram. Bentar. Udah kebayang belum gimana? Gini nih contohnya. Mantap kan? Ada juga ruang kecil di dalam tas ini untuk diisi dengan salinan dokumen penting. Ruang kecil ini bisa dikatakan cukup aman karena hanya bisa dibuka dengan kata sandi. Adanya survival bag KYS ini diharapkan mampu membantu masyarakat bertahan hidup pasca bencana, terutama pada daerah yang sulit diakses oleh regu penyelamat.